Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia walaupun masih daring. Semuanya sehat? Sehat ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Nah, baik, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sudah siap ya? Sudah ya. Baik, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai memberi tanggapan dengan santun. Kemarin sudah disampaikan materinya yang pertama oleh Bu Siti mengenai mengidentifikasi teks tanggapan. Nah, sebelumnya Bu Widi evaluasi dulu untuk tugas kalian kemarin yang sudah mengumpulkan. Tugas kemarin yang sudah mengumpulkan, saya sampaikan terima kasih Bu Siti, Bu Gustiah menyampaikan terima kasih, kalian langsung mengumpulkan tugasnya. Kemudian untuk yang belum, itu sudah dijaprikan lewat WA grup, silahkan dilihat siapa saja yang belum mengumpulkan, dicek, kemudian sesuai tidak. Mungkin ada yang sebetulnya sudah mengumpulkan tapi menggunakan alamat yang lain. Misalnya kemarin saya informasikan di grup kelas nama si A. Kemudian segera menanggapi dia, Bu, saya sudah mengumpulkan tapi lewat Telegram. Atau mungkin melalui nomor yang lain. Silahkan nanti dicek. Bagi yang merasa sudah, kirimkan ulang ke nomor yang ada di grup Bahasa Indonesia itu, tapi secara japri saja, sehingga nanti mudah untuk mengevaluasinya. Itu ya. Terus, evaluasi yang kedua. Yang diminta kemarin kamu untuk menjawab soal yang ada di halaman 89. Soal yang ada di halaman 89. Coba silahkan kalian buka halaman 89. Tapi kebanyakan yang mengumpulkan itu justru sudah dalam bentuk bagian yang berikutnya, yaitu bagian yang bentuk tabel. Oh, iya. Oh, dibuat sekalian di tabel. Nah, nanti silahkan dipahami lagi untuk yang bentuk tabel akan kamu ulang lagi di bagian yang berikutnya. Tapi ada bagian tambahan yang harus dikerjakan. Ini langsung, Mbak. Oh, itu. Baik, itu evaluasinya. Sekarang kita akan memasuki materinya, tapi Bu Widi mengulas sebentar yang materi kemarin. Langsung lihat sendiri. Masih yang sama, kita mempelajari dua kompetensi dasar. Yang satu berupa kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan, bisa berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya, atau yang lainnya, yang didengar dan atau dibaca. Kemudian yang kedua, untuk keterampilannya menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian, masih mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibaca. Nah,
Kita ingat kembali untuk teks tanggapan itu apa sih yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks yang berupa pujian dan kritik. Ini yang menjadi penekanan, ungkapan yang berupa pujian dan kritik terhadap sesuatu dengan mendeskripsikannya secara objektif. Objektif berarti apa adanya, sesuai dengan fakta yang didapatkan. Dan santun. Santun ini berarti dengan kalimat yang baik. Dan dari kalimat itu nanti akan bisa menimbulkan motivasi untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Ini yang sudah disampaikan kemarin. Kemudian berdasarkan identifikasi yang sudah kalian kerjakan kemarin, untuk teks 1 yang berupa lukisan Avandi Kebun Cengkeh, kita dapatkan jawaban seperti ini. Ini ya jawabannya ya. Karya yang ditanggapi adalah lukisan Avandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Kemudian yang menghasilkan karya itu adalah karya lukisan loh ya, adalah Avandi. Kemudian yang memberikan tanggapan adalah seseorang yang menanggapi lukisan tersebut. Bentuknya apa? Bentuknya berupa pujian. Nanti kita akan cek. Kita akan cek apakah betul yang kita tuliskan jawabannya seperti ini, di teksnya betul apa tidak seperti ini. Kemudian cara menanggapinya dengan deskripsi. Deskripsi berarti itu adalah penggambaran karya dan penilaian. Berarti berupa kekurangan. Yang baru masuk ya, Mbak. Ya, berikutnya minta tolong kalian tetap ikuti dengan baik, walaupun Bu Widi tidak berada di depan kalian, Bu Siti fokus tidak berhadapan langsung, tetap kalian ikuti untuk tidak memasukkan suara selagi tidak diminta oleh Bu Widi fokus dan Bu Siti, itu ya. Yang berikutnya, ini kita akan mengecek di bacaannya apakah betul bahwa yang ditanggapi itu adalah teks berupa Kebun Cengkeh, kemudian pelukisnya Avandi, kemudian yang mengagumi itu seseorang berupa pujian. Kita lihat pujiannya di mana. Dan deskripsi serta penilaiannya letaknya di mana di teks itu. Nah, sekarang silahkan kalian buka teksnya halaman 89. Sudah dibuka bukunya? Halaman 89. Kita akan mengecek jawaban yang sudah kalian kirimkan. Sudah semua ya? Nah, sekarang kita lihat. Untuk soal nomor 1 di halaman 89 itu berkaitan dengan mengidentifikasi, hasil identifikasinya sudah kalian temukan. Tinggal kita cari buktinya di teks itu. Apakah sesuai dengan yang sudah kalian tuliskan. Pertama, karya apakah yang ditanggapi? Dilihat di situ. Yang ditanggapi kalian menyebutkan di situ yang ditanggapi adalah karya lukisan. Kalimat yang menunjukkan bahwa yang sedang ditanggapi itu adalah sebuah karya lukisan. Coba kalian tentukan di kalimat yang mana. Sudah ketemu? Bisa dikeluarkan suaranya. Si Asik. Coba Naura Ardiningrum. Kelas 9B coba
Bentar. Naura. Ya, Naura. Coba perhatikan. Iya. Mikrofonnya dinyalakan. Ya. Udah dengar suaranya Bu Widi ya? Ya, Bu. Coba Bu Widi minta tolong tunjukkan kalau yang ditanggapi dalam karya tersebut adalah sebuah lukisan. Kalimat yang menunjukkan fakta itu di mana? Di kalimat yang mana? Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi. Terus? Berarti berada di kalimat yang pertama ya? Iya, Bu. Iya. Ditunjukkan oleh kalimat yang pertama bahwa yang sedang ditanggapi adalah lukisan dari seorang pelukis yang bernama siapa? Affandi. Affandi. Ya, sekaligus itu untuk menjawab soal yang nomor 2. Berarti jawaban yang sudah dituliskan sudah sesuai ya. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3. Siapa yang menanggapi? Siapa yang menanggapi? Coba minta tolong untuk ditanggapi. Farhatu Solihah kelas 9A. Ya, mikrofonnya dinyalakan ya. Iya, Bu. Ya, coba untuk yang nomor 3. Siapa yang menanggapi? Orang yang menikmati lukisan. Orang yang menikmati lukisan, karena di situ tidak menyebutkan nama seseorang ya. Di situ tidak ada menyebutkan nama seseorang, berarti orang tersebut adalah orang yang menikmati lukisan itu atau seseorang yang mengagumi lukisan itu. Ya, terima kasih Farhatu. Kemudian yang nomor 4. Bagaimana bentuk tanggapan? Bentuk tanggapan itu ada 2 macam. Kalau yang dilihat itu adalah sebuah kelebihan, berarti tanggapannya nanti bisa berubah pujian. Kalau yang dilihat itu kok berupa kekurangan, berarti nanti tanggapannya berupa kritik. Nah, dalam penyampaiannya nanti perlu diperhatikan bahwa kritik itu harus tetap disampaikan dengan santun. Yang dikritik bukan orangnya, melainkan hasil karyanya. Nah, sekarang untuk soal nomor 4, coba minta tolong Tri Kurniasih. Minta tolong Tri Kurniasih, coba dihidupkan mikrofonnya. Ini sudah belum, Mbak? Ini. Bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Ini enggak. Iya. Tri Kurniasih, coba. Jangan-jangan profil ya. Anteng Mbak ya. Ditinggal nopo. Nah, iya. Oh, ini berarti Tri Kurniasih profilnya mungkin ya anaknya nggak ikut, termasuk Rizky Oktina, coba. Kayaknya iya. HP ini dulu. Oh iya. Ambil misalnya. Terus ini zooming aktif tapi ini kayaknya. Minta tolong sekali lagi. Ya, Nah, sudah datang Rizky. Ya Riz. Dari mana ya? Dari mana ya Rizky ya? Rizky Oktina. Oh, Rizky malah nggak ikut. Muhammad Ramadan. Ya, coba Muhammad Ramadan. Minta tolong untuk nomor 4. Bagaimana bentuk tanggapan terhadap lukisan Affandi? Apakah berupa kritikan atau berupa pujian? Kalau itu berupa kritikan, tunjukkan bagian kritikannya. Kalau berupa pujian, bagian mana yang menunjukkan itu sebuah pujian. Ya, sambil dibaca nggak apa-apa. Yang lain sambil mencermati ya.
Kalau kemarin kamu menunjukkan bahwa itu pujian, tunjukkan kalimat pujiannya. Apa? Muhammad Ramadan? itu. Bentuk tanggapannya apa? Yang lain mungkin ada yang menemukan? Nggak bisa digeser. Soalnya simpan jauhnya sebenarnya orang yang lain coba sambil dicermati bentuk tanggapannya itu pujian atau kritikan. Coba Anggun Wijayaning, Anggun minta tolong nomor 4. Iya, Bu. Iya. Bagaimana bentuk tanggapannya? Pujian atau kritikan? Pujian, Bu. Pujian. Coba ditunjukkan kalimatnya yang mana yang menunjukkan itu sebuah pujian. Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Iya, betul sekali. Berarti bagian itu menunjukkan sebuah kelebihan. Karena berupa kelebihan, maka yang kita sampaikan adalah pujian. Di mana kelebihannya ada istimewa, ada keunikan. Jadi yang berhubungan dengan bentuk tanggapan itu bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan. Yang berikutnya, nomor 5. Bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya berarti berhubungan dengan urutan penyajiannya. Yang disampaikan dalam teks itu apa saja? Coba minta tolong untuk disampaikan Rena Cipta Budi. Bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya dibuat seperti paragraf dan menjelaskan secara objektif menggunakan bahasa yang sopan. Disampaikan secara objektif dan disampaikan dengan bahasa yang sopan. Nah, menjelaskan berarti itu dengan mendeskripsikan. Bisa ditunjukkan bagian-bagiannya mana yang deskripsinya? Coba Siva Indah Lestari, ya, minta tolong bagian yang merupakan penjelasannya itu yang mana? Dinyalakan. Ya, udah. Ya. Bagian yang menunjukkan penjelasan dari bagian lukisan Afandi. Mana yang penjelasannya? Melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ya, coba diperhatikan lagi. Pada bagian kalimat yang terakhir coba diperhatikan. Ada kalimat yang berbunyi ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Bagian ini masih termasuk bagian penjelasan atau sudah masuk bagian yang lain? Ada kata ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik. Tadi masuknya apa ini? Tanggapan. Tanggapan yang berupa apa? Pujian. Iya, berarti kalimat yang itu sudah berupa penilaian yang berupa
pujian. Nah, berarti coba yang lainnya semuanya diperhatikan. Untuk lukisan Afandi, deskripsinya seperti yang dibacakan oleh temanmu tadi. Terima kasih. Untuk menanggapinya dengan mendeskripsikan atau menjelaskan secara objektif. Dimulai dari kalimat sebuah karya seni kelas tinggi sampai dengan kata alam itu ya, terakhir ya, untuk paragraf pertama. Yang menyatu dengan alam. Itu bagian deskripsinya atau menjelaskan secara apa adanya atau objektif. Bagian yang keduanya sudah merupakan bagian penilaian atau tanggapan yang berupa pujian. Sekarang masuk pada paragraf kedua. Coba paragraf kedua. Apakah paragraf kedua juga seperti itu? Seperti teks yang pertama tidak? Coba minta tolong ditunjukkan untuk paragraf yang kedua. Apakah ada bagian deskripsinya atau tidak? Minta tolong dibacakan Putri Zikir. Paragraf yang kedua, ada bagian deskripsinya tidak? Ya, dihidupkan suaranya. Putri Zikir. Moses. Bentar. Putri sudah dihidupkan audionya, suaranya. Bu, suaranya tidak jelas, Bu. Oh, suaranya tidak jelas. Saya ulang. Untuk paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ditunjukkan ada bagian yang mendeskripsikan tidak? Kalau ada, minta tolong dibacakan. Sudah? Jelas? Malah hilang ya, Mbak? Halo Putri. Apa itu? Saya nggak apa-apa. Nurul itu, Nurul Maisar. Mana? Bawa sendiri. Nah, itu. Coba Nurul. Nurul Maisaroh. Ya. Nah, coba. Paragraf kedua, bagian deskripsinya yang mana? Dihidupkan dulu. Suaranya dihidupkan dulu. Mikrofonnya. Bisa, Mbak? Ya. Dibacakan. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan ditutupi bukit. Ya. Itu bagian deskripsinya. Berarti bagian selanjutnya merupakan bagian apa? Pujian. Ya, pujian. Atau penilaian yang berbentuk pujian. Tanggapan yang berupa pujian. Nah, berarti untuk yang nomor 5, cara menanggapinya, urutannya sudah bisa kita sampaikan di sini. Bahwa dalam teks yang berjudul Kebun Cengkeh ini penyajiannya dimulai dengan deskripsi, diakhiri dengan penilaian. Itu ya, untuk teks yang pertama. Nah, kemarin kita sudah sampai dengan mengidentifikasi bagian novel Student Hijau.
Silahkan nanti kalian simpulkan. Nah, ini ya yang kemarin sudah kalian sampaikan. Cara menyimpulkan informasi dari 2 teks tanggapan terhadap lukisan Afandi dan tentang novel Student Hijau. Identifikasinya sudah kalian temukan. Untuk teks 1 sudah kita cek di fakta bacaan itu, sudah kita temukan dan sesuai yang sudah kamu jawab. Minta tolong yang kemarin sudah kalian jawab, sudah kalian kirimkan, dicek kembali. Terutama pada bagian pertanyaan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara menanggapinya? Nanti kalian cek ya. Kalau yang bagaimana bentuk tanggapan sudah jelas ya, berarti berkaitan dengan pujian dan kritikan. Kalau yang cara menanggapinya berarti berkaitan dengan urutan penyajiannya. Kalau di teks yang lukisan Afandi itu dimulai dengan deskripsi dan penilaian, kemudian nanti kalian cek coba untuk novel Student Hijau apakah sama tidak dengan teks yang pertama. Nah, nanti dari hasil kamu mengamati teks 1, teks 2, buatlah sebuah kesimpulan. Ini bentuk tanggapannya pujian kritik, cara menanggapinya berkaitan dengan penyajian tanggapan. Kemudian kalian bandingkan teks 1 dan teks 2 yang sudah dilengkapi tabelnya itu, kemudian kamu simpulkan bagaimana isi teks tanggapan dari yang sudah kalian baca itu. Karena jawabannya hampir sama, tapi sebetulnya keduanya berbeda. Yang teks 1 tadi jelas, bentuk tanggapannya adalah berupa pujian, urutannya deskripsi dan penilaian. Sekarang yang kedua, kamu cek lagi yang sudah dikirimkan kemarin. Hampir semua jawaban yang kalian kirimkan itu sama. Harapan saya kamu mengirimkan jawaban itu tahu maksudnya. Jadi tahu maksudnya, tidak hanya sekedar ada jawabannya, tapi tahu mana yang bagian deskripsi, mana yang bagian penilaian, apa itu pujian, apa itu kritikan, tahu. Nah, itu tugasnya nanti silahkan dilengkapi untuk tugas terstruktur 2 ya. Dilengkapi tabel yang ada di halaman 93. Walaupun kemarin ada yang sudah mengirimkan persis seperti ini. Karena kemarin kan walaupun yang lukisan Afandi sudah dijawab, dimintakan dibuat seperti itu ya. Nanti tugasnya yang sudah dibuat dicek dulu sebelum dikirimkan ulang. Nah, kalau sudah lengkap, kemudian kamu buat kesimpulannya. Isi teks tanggapan itu bagaimana? Begitu ya? Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan jelas. Yang kemarin tahu menuliskan cara menanggapinya dengan deskripsi, penilaian, hanya asal tulis, sekarang sudah paham. Oh, ini bagian deskripsi, oh ini bagian penilaian, sudah tahu. Maka tinggal diterapkan di bacaan teks tanggapan yang kedua itu. Apakah sama bentuknya, cara menanggapi seperti itu atau tidak? Itu kemudian untuk tugas mandirinya. Nanti untuk tugas mandirinya, minta tolong kalian tunjukkan yang berkaitan dengan jawaban nomor atau pertanyaan yang terakhir itu. Bagaimana cara menanggapinya, itu ya.
Kalau yang di teks 1 itu dengan menyampaikan deskripsi dan penilaian, deskripsinya kamu sudah bisa menunjukkan, penilaiannya juga sudah bisa menunjukkan. Sekarang untuk novel Student Hijau, nanti jawabanmu kamu tunjukkan dengan bukti otentik yang ada di teks itu. Cukup yang paragraf 1. Paragraf 1 menunjukkan bagian apa itu. Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah, nah itu bagian apa? Itu ya. Kalau kamu sudah bisa menentukan bagian 1 itu urutannya bagian apa, saya kira untuk bagian selanjutnya kamu juga paham. Itu saja untuk tugas mandirinya. Jadi, untuk tugas terstruktur halaman 93, tugas mandirinya menunjukkan urutan atau cara penanggapannya itu paragraf 1 bagian apa. Jelas? Jelas ya? Manduk-manduknya jelas mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mau kalian tanyakan, tinggal ditanyakan lewat grup atau bisa juga menggunakan Japri ya. Japri kalau misalnya kok mau tanya lewat grup kok mau Japri saja nggak apa-apa. Kemudian Bu Siti ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oh iya. Ya, ini ada titipan dari Bu Siti. Yang belum mengumpulkan tugas terstruktur pertama segera dikumpulkan, segera dikirimkan. Jangan sampai nanti menyusul tugas yang berikutnya. Kalau sudah sampai tugas terlalu banyak, biasanya nanti sudah kesulitan untuk mengejar tugas yang berikutnya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Muhammad Ramadan wis geleng-geleng. Sudah ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, bisa untuk bekal pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih yang sudah mengikuti sampai dengan akhir, tidak meninggalkan foto profil kemudian ditinggal kemana, tapi tetap diikuti sampai dengan selesai. Mari kegiatan pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.